Assalamualaikum Pak Andi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Raffi, alhamdulillah. Sampai gimana hari ini? Alhamdulillah baik juga. Tumben hari ini menemui saya Pak Raffi. Iya, ini Pak Andi, saya mau bercerita nih atau mungkin konsultasi juga sekalian mengenai mungkin banyak terjadi juga di sekolah ini Pak. Tentang apa itu Pak Raffi? Kebanyakan kan saya lihat-lihat gini Pak ya. Kebanyakan guru itu mungkin jarang lah Pak menggunakan media yang interaktif mungkin. Nah kebanyakan mungkin cuma berceramah guru-gurunya itu Pak. Jadi mungkin anak-anak itu jadi kurang menarik, makanya sering keluar kelas juga ketika pembelajaran begitu. Begini Pak Raffi, kalau boleh saya tahu, Pak Raffi hari ini mengajar kelas berapa saja? Nah, kebetulan saya ini mengajar kelas 7. Nah, ini kan yang saya tahu kan basicnya Pak Raffi kan TIK. Iya. Nah, kemudian pelajaran yang diampu Pak Raffi, mata pelajaran apa Pak? Saya kebetulan prakarya Pak. Mapel prakarya. Iya. Nah, kemudian Pak Raffi, maksud kedatangan Pak Raffi menemui saya pada hari ini apa kalau saya boleh tahu Pak? Nah itu pertama tadi menyampaikan keluh kesah lah katanya mengenai pembelajaran di sekolah ini yang jarang sekali menggunakan media pembelajaran interaktif karena kebanyakan itu ceramah itu. Begitu. Jadi tentang apa ya, proses pembelajaran di dalam kelas ya. Kemudian kalau boleh tahu juga Pak Raffi, harapan dari Pak Raffi menemui saya hari ini apa ya? Nah, pengennya itu kalau bisa gitu. Enggak semua lah, sebagian besar guru itu sudah mulai merubah metodenya mungkin dari yang kebanyakan itu berceramah menjadi ke media. Kalau bisa media yang interaktif, maksudnya interaktif itu yang bergerak lah Pak, jangan cuma gambar tok. Mungkin sudah sering yang menggunakan media tapi cuma gambar, bukan animasi yang bergerak. Oh, itu cara. Begitu. Jadi harapannya Pak Raffi seperti itu. Iya. Kemudian Pak Raffi kalau boleh saya tahu nih ya, ini kan Pak Raffi memang basicnya basic TIK ya, kemudian hanya karena TIK di K13 tidak ada, akhirnya Pak Raffi harus mengampu mata pelajaran prakarya. Betul. Nah Pak Raffi sebagai seorang guru, kalau saya boleh tahu Pak ya, inovasi pembelajaran apa sih yang sudah pernah Pak Raffi buat? Nah, yang untuk pembelajaran sendiri ya, mungkin ketika kuliah saya sudah pernah membuat AR Pak, jadi itu augmented reality. Jadi ketika ada suatu program Android, ketika itu di-scan menggunakan kamera handphone, terus di-scan ada barcode-nya maksudnya, barcode-nya di-scan menggunakan handphone, nanti muncul suatu gambar 3D atau mungkin animasi dan lain sebagainya gitu. Kalau ketika di sekolah ini saya sudah pernah membuat video animasi pembelajaran. Jadi videonya itu ada animasi untuk menjelaskan materi mata pelajaran itu. Gitu. Dari inovasi yang sudah Pak Raffi lakukan tadi, jika diterapkan di mata pelajaran prakarya, apakah matching? Kalau menurut saya sangat matching, Pak. Alasannya Pak, kalau saya boleh tahu Pak? Karena kan kalau prakarya itu Pak, kebanyakan itu praktek lah. Kalau menggunakan teori tok ceramah terus nanti bosen, anak-anak kurang menarik. Nah, kalau adanya video animasi itu kan selain bisa menampilkan suatu materi, juga menampilkan video juga. Jadi nggak cuma animasi bergerak materi itu, ada juga praktek videonya juga. Jadi biar lebih semakin menarik gitu. Ini kan kalau boleh saya tarik garis lurus kan, ini inovasi pembelajaran yang Pak Raffi lakukan dengan cara menampilkan video ya, video bergerak ya. Kemudian kalau boleh saya tahu juga Pak, dari inovasi pembelajaran yang sudah Pak Raffi lakukan tadi, bagaimana sih respon dari anak-anak Pak Raffi atau peserta didik kita? Nah, dulu waktu saya coba ketika daring waktu itu Pak. Awal-awal saya cuma kasih tugas biasa itu, misal rangkum halaman ini atau mungkin kerjakan soal ini. Responnya itu mungkin kurang dari 50% Pak. Mungkin dari 30 anak baru cuma 10, 5 gitu. Yang mengerjakan itu? Yang mengerjakan. Nah, setelah saya menggunakan video animasi itu, responnya sangat bagus.
dari 30 anak mungkin di atas 25 Pak. Mungkin kurang 1-2 aja, itu pun kendalanya cuma sinyal atau mungkin tidak punya paketan gitu. Itu sudah pernah saya coba juga untuk Latsar juga itu Pak. Jadi responnya cukup bagus juga. Oh, pernah dipakai pada saat Latsar ya? Iya. Oh gitu. Kemudian Pak Raffi, ini kan inovasi pembelajaran yang Pak Raffi lakukan tadi, ya, kan saya katakan sebagai inovasi. Iya. Kita ketahui bahwasanya di sekolah kita kan mungkin rata-rata usia gurunya sudah 40 tahun ke atas. Iya. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Raffi ini apakah inovasi pembelajaran yang sudah pernah Pak Raffi terapkan di kelas bisa diikuti oleh beberapa atau mungkin semua rekan kita, Pak Raffi? Menurut Pak Raffi bagaimana, Pak? Kalau mengenai yang pertama yang masalah AR dulu Pak. Oh ya. Kalau AR itu sebenarnya agak sulit Pak. Agak sulit karena kan butuh banyak program Pak ya. Betul. Banyak coding juga. Nah, kalau yang video animasi, ya, sekarang kan banyak sekali web animasi, Pak. Misalnya kan saya dulu pakai Animaker, Pak. Jadi itu nggak perlu pakai coding-coding aja, tinggal milih aja. Misal saya mau pakai aplikasi ini, gitu. Sudah ada template-nya, misalnya. Oh. Tidak sulit. Jadi misal saya mau gerakan, misal ada saya milih orang, gerakannya misalnya lari, tinggal pilih aja itu, wis. Jadi kalau menurut saya, kalau bagi yang guru-guru yang sudah sepuh lah kasarnya, ya, itu insya Allah bisa mengikuti, Pak. Karena sudah tersedianya template tadi ya. Iya, jadi tinggal milih-milih aja lah. Kalau boleh tahu aplikasi tadi namanya apa Pak Raffi? Saya waktu itu pakai Animaker, Pak. Aplikasi ini berbayar atau gratis? Nah, itu kebetulan itu web, Pak. Web gratis. Jadi cuma perlu login aja. Tapi kalau gratis berarti otomatis ada batasannya, Pak. Jadi kalau pakai yang gratis cuma bisa pakai 2 kali. Kan ada fitur itu, Pak. Fitur membuat karakter sendiri. Betul. Nah, itu cuma bisa dapat 2 kali aja. 2 kali karakter. Tapi meskipun tanpa karakter sudah ada default karakternya, Pak. Sudah ada dikasih sendiri. Jadi kalau misal mau buat sendiri bisa, tapi cuma 2. Itu yang free. Gitu ya. Misalkan kalau berbayar pun, kalau boleh tahu kira-kira kisaran range harganya di berapa itu, Pak? Kalau itu saya belum pernah coba dan belum tahu juga. Gitu. Jadi saya cuma buat yang free aja. Tadi kan Pak Raffi menggunakan Animaker nih, ya. Kalau boleh tahu Pak Raffi, Animaker tadi itu Pak Raffi mendapatkan pembelajaran pertama kali tentang Animaker itu dari workshop atau dari kegiatan MGMP, TIK, bagaimana Pak? Saya kebetulan itu cari-cari di YouTube, Pak. Cari-cari mana web yang bagus untuk membuat video animasi itu. Saya cari-cari, kok menurut saya yang bagus itu Animaker itu, karena banyak template-nya juga bisa membuat karakter sendiri, makanya saya pilih itu. Oh gitu ya. Jadi dengan adanya template-template itu justru mempermudah Pak Raffi dalam pembuatan video. Betul. Nah kemudian Pak Raffi, apakah Pak Raffi sudah pernah menyampaikan kepada kepala sekolah atau mungkin kepada Bapak Ibu guru atau rekan sejawat kita mengenai pembuatan video pembelajaran ini, Pak Raffi? Nah, itu kurangnya belum, Pak. Belum saya belum menyampaikan seperti itu lah. Mungkin kalau misal ada dikasih kesempatan, mungkin Pak Kepala Sekolah memberi misal ada kesempatan untuk IHT, insya Allah saya mau berpartisipasi, Pak. Jadi saya menyampaikan ilmu saya tentang video animasi itu untuk disampaikan di kegiatan IHT itu kepada guru-guru lain. Keren Pak, menurut saya Pak. Ini bagus. Terima kasih. Suatu inovasi pembelajaran yang mungkin dalam tanda kutip menurut perbincangan kita ini bisa menjadi sesuatu pembeda dalam pembelajaran di dalam kelas Pak Raffi ya. Kemudian Pak Raffi, dari kemampuan yang sudah Pak Raffi miliki tadi kan Pak Raffi juga menyampaikan ingin bisa menyampaikan materi ini dalam kegiatan IHT. Nah rencananya Pak Raffi mungkin untuk kurun waktu melaksanakan IHT ini Pak, kapan mungkin rencananya lah? Rencana saya kalau misal sudah di ACC atau disetujui sama Pak Kepala Sekolah ya, Pak. Tentunya. Mungkin yang pertama saya coba dulu ya, fitur-fiturnya belum saya ketahui, Pak. Kan saya baru coba beberapa kali aja, Kak. Mungkin ada pembaruan lagi, muncul fitur lagi yang lebih mantap, yang lebih bagus. Saya pelajari lagi. Kalau sudah, saya siapkan materi untuk kegiatan IHT itu, Pak. Jadi biar enggak gagu lah. Jadi saya sudah siapkan materinya, jadi biar terperinci, biar lebih detail, yang punya apa saja, biar gitu.
Bulan apa Pak kira-kira mau direncanakan Pak? Kalau bisa sih secepatnya Pak. Kalau bisa malah Ini kan sudah mau akhir semester genap. betul. Juni ujian atau mungkin di bulan awal-awal itu mungkin Pak, awal-awal tahun ajaran baru. ya, mungkin. tahun baru. Oh gitu ya. Oke. Jadi mungkin Pak Raffi perlu menyampaikan hal bagus ini yang menurut saya bagus, baik, perlu dikembangkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, disampaikan mengenai apa yang menjadi rencana Pak Raffi tadi, ingin melaksanakan IHT. Bagus menurut saya itu Pak Raffi. Jadi suatu terobosan di sekolah ini agar pembelajaran tidak monoton hanya begitu-begitu saja, mungkin hanya sekedar berceramah, mencatat, yang mungkin sudah bagi anak-anak sekarang sesuatu yang nggak asik lagi lah gitu. Betul. Ya. Kemudian sebagai bentuk komitmen Pak Raffi ingin melakukan pengimbasan pembelajaran tersebut, apa sih kalau boleh saya tahu komitmennya Pak Raffi? Komitmen mungkin kan sekarang sudah tidak cuma aplikasi, maksudnya media nggak cuma media video pembelajaran saja Pak, nggak cuma video interaksi aja. Saya mungkin bisa cari-cari referensi lain untuk mencari berbagai macam media lain Pak, atau berbagai macam aplikasi atau web lain. Jadi selain saya bisa atau mungkin mampu membuat video animasi, saya bisa membuat yang lain, misal virtual reality mungkin, atau mungkin saya membuat AR lagi yang lebih mudah. Mungkin ada suatu aplikasi yang membuat AR tanpa suatu coding mungkin Pak. Jadi langsung buat seperti template tadi, biar lebih tidak sulit ya untuk guru-guru yang sudah sepuh sini. Biar tinggal mencet-mencet langsung jadi gitu. Oke, saya sangat menghargai komitmen Pak Raffi tadi ingin melaksanakan IHT agar dapat mengimbas kepada rekan guru yang lain. Terus terang saya sendiri merasa tertarik ini untuk mengikuti IHT dari Pak Raffi mengenai pembuatan video pembelajaran. Jadi apalagi kan ini sudah eranya revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita juga harus mau berkembang sebagai seorang pendidik kan, ya kan? Kemudian kalau boleh saya tahu lagi nih Pak Raffi, jadi bagaimana nih perasaan Pak Raffi setelah apa yang kita obrolkan dari awal sampai akhir tadi? Boleh diceritakan Pak, perasaan Pak Raffi Pak? Perasaan saya ini malah senang Pak. Alhamdulillah kalau Pak Raffi bisa merasakan senang. Saya merasa semakin bersemangat mengikuti IHT. Maksudnya melaksanakan IHT itu. Apalagi kayaknya jenengan itu setuju dengan pemikiran saya. Sangat setuju Pak, betul. Jadi malah semakin bersemangat saya untuk segera menyampaikan kepala sekolah kapan bisanya membuat IHT itu. Iya, perlu Pak. Jadi saya doakan semoga kegiatan IHT ini sukses, dan saya akan terus mendorong Pak Raffi agar apa yang dimiliki oleh Pak Raffi juga bisa bermanfaat kepada rekan-rekan guru yang lain. Saya ucapkan selamat, semoga sukses IHT-nya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Mas Andi, terima kasih ya Mas Andi sama Mas Raffi sudah melakukan praktek coaching ya. Saya akan memberikan komentar lah istilahnya atau testimoni dari apa yang telah kalian lakukan praktek coaching. Yang pertama, secara umum Mas Andi, proses coaching yang dilakukan Mas Andi terhadap Mas Raffi ini sudah bagus ya. Alur yang dilakukan sudah sesuai alur yang dibuat oleh Mas Andi, yaitu menggunakan alur tirta ya. Itu dia. Sudah, jadi tadi Mas Andi sudah menyampaikan tujuan-tujuan dari hasil coachingnya juga disampaikan, terus mengidentifikasi potensi-potensi apa yang memungkinkan untuk dikembangkan oleh Mas Raffi juga sudah ada. Terus rencana-rencana tadi baik itu pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk aksi dari Mas Raffi juga sudah dilontarkan, terus membuat komitmen juga sudah ada. Jadi secara umum alur itu sudah tersampaikan. Cuma ini ada beberapa masukan dari saya Mas Andi. Yang pertama dari sisi tujuan dari coaching itu perlu dipertegas. Artinya tadi Mas Andi sudah Mas Raffi harapan-harapan dari Mas Andi dari hasil diskusi ini. Mas Raffi sudah menyampaikan
Bahwa ada harapannya bagaimana rekan-rekan guru ini dalam pembelajaran sekiranya lebih menarik dengan cara menggunakan media, tidak hanya monoton begitu. Oh, kalau begitu tujuan dari diskusi ini, anak ini perlu dipertegas Mas Andi tadi. Itu yang pertama. Itu yang kedua, untuk identifikasi pertanyaan-pertanyaan tadi sepertinya kurang Mas Andi. Betul itu sudah memberikan pertanyaan yang dapat memantik dari potensi Mas Raffi, tapi kira-kira mungkin selain itu Mas Raffi sampean kira-kira punya ide apa lagi itu yang mungkin ada. Nah, terus baru setelah itu mengerucut potensi yang paling urgen, kira-kira apa yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat, mungkin yang paling utama apa dulu. Itu dari berbagai alternatif itu. Begitupun juga dengan rencana aksi. Rencana aksinya ini kira-kira rencana aksi selain itu kira-kira ada kemungkinan enggak rencana yang lain untuk, nah seperti itu. Jadi tidak hanya mengarah pada satu opsi, tapi dari berbagai opsi itu si coach nanti ini menyimpulkan diri kira-kira yang paling urgen yang mana dulu, yang perlu dilaksanakan nantinya seperti itu. Atau potensi menurut Mas Raffi tadi, potensi apa dulu yang perlu kita Mas Andi itu yang utama kedepankan dulu dari berbagai, nah seperti itu. Terus dan yang terakhir pembuatan komitmen perlu lebih detail. Beri pertanyaan kira-kira Mas Raffi ini sampean punya gambaran enggak nih? Oh iya Pak, perlu dikasih pertimbangan kira-kira ini dilaksanakan kapan, butuh apa, sampai ini lebih detail itu ya, sehingga Mas Raffi dari hasil diskusi ini punya gambaran, oh iya berarti dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan ini, fasilitas yang dibutuhkan ini, terus juga akan dimulai seperti ini. Nah seperti itu artinya ya seperti itu, sehingga dari hasil diskusi ini itu dengan puas si Mas Raffi punya gambaran yang jelas. Oh ya, dari hasil diskusi saya Mas Andi, saya punya gambaran yang jelas. Awalnya bingung menjadi tidak bingung, seperti itu. Awalnya tidak ada solusi menjadi punya solusi, ya seperti itu. Tapi secara keseluruhan apa yang dilakukan Mas Andi sudah baik menurut saya. Itu komentar saya Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih. Ya.